Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa Bali terasa begitu berbeda dari tempat lain? Di saat dunia berubah cepat, pulau kecil ini seolah-olah berdiri tenang, menjaga napas tradisinya. Bali bukan sekadar tempat liburan. Ia adalah rumah bagi budaya yang hidup, di mana tarian bukan pertunjukan, tapi bagian dari doa. Di mana sesajen bukan hiasan, tapi bentuk cinta kepada alam dan leluhur. Tapi, tahukah kamu, Bali pernah berkali-kali dicoba ditaklukkan oleh kerajaan Muslim dari Jawa, oleh kolonial Eropa yang haus kuasa. Namun sampai hari ini, Bali tetap Hindu, tetap teguh dalam budayanya. Kenapa? Jawabannya ada pada sejarah. Ketika kerajaan Majapahit, kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Nusantara, mulai runtuh pada abad ke-15, para bangsawan, pendeta, seniman, semua yang mewarisi kejayaan Jawa Hindu melarikan diri ke Bali. Bukan untuk sekadar selamat, tapi untuk menjaga satu hal yang tak bisa dibeli, warisan. Di Bali, mereka menanam ulang budaya. Bahasa Kawi, lontar-lontar suci, filosofi hidup, struktur kasta, dan kepercayaan turun-temurun. Bali menjadi benteng terakhir peradaban Hindu Jawa. Dan dari situlah semuanya bermula. Namun Bali tidak hidup damai tanpa ancaman. Kesultanan Mataram, kerajaan Islam terbesar di Jawa, pernah mencoba menyerbu Bali pada tahun 1946. Tujuannya jelas, memperluas kekuasaan, menyatukan tanah Jawa dan Bali. Tapi serangan itu gagal. Pasukan Mataram terhenti oleh kerasnya perlawanan kerajaan Gel-Gel dan medan berat yang menyulitkan. Bali menolak takluk. Bahkan saat Belanda menjajah, mereka pun tidak memaksakan agama Kristen di Bali. Mereka tahu budaya Bali terlalu kuat untuk diubah. Alih-alih menghancurkan, mereka malah menjual eksotisme Bali ke dunia barat. Dan ironisnya, itu justru memperkuat eksistensi Bali. Tapi hari ini, ancamannya datang dari arah yang lebih halus, bukan dari pedang atau senapan, tapi dari dalam, dari kita sendiri. Pariwisata yang dulu membantu Bali dikenal dunia, kini perlahan mulai merusak jantungnya. Pembangunan villa dan resort menggantikan lahan subak. Pura dijadikan spot foto. Upacara dijadikan tontonan cepat untuk turis, kehilangan makna sakralnya. Tari-tarian yang dulu bagian dari ritual, kini jadi hiburan rutin setiap malam. Budaya berubah dari warisan menjadi atraksi, menjadi komoditas. Sementara itu, anak muda Bali mulai jauh dari akar. Bahasa Bali halus tak lagi digunakan. Generasi baru lebih mengenal TikTok daripada lontar, lebih tertarik bekerja di industri wisata daripada menjadi pemangku, penari, atau penjaga adat. Dan setiap kali itu terjadi, satu lapis budaya hilang tanpa suara. Tak berhenti di situ. Turis-turis asing yang datang tanpa memahami nilai lokal seringkali bertindak seenaknya, telanjang di pura, naik motor ke tempat suci, bahkan membuat konten menghina adat. Kesucian tempat terganggu, dan yang paling menyakitkan, masyarakat lokal mulai lelah, mulai mempertanyakan apakah budaya mereka masih dihormati. Dan di tengah semua itu, tekanan ekonomi ikut menekan. Tanah warisan dijual untuk bertahan hidup. Anak-anak muda meninggalkan desa untuk hidup di kota. Desa adat perlahan menjadi kenangan. Bali dulu menolak takluk oleh kekuasaan luar. Tapi kini, ia harus berjuang agar tidak luluh oleh dirinya sendiri. Tapi belum terlambat. Kita masih bisa belajar dari mereka. Masih bisa melihat bagaimana masyarakat Bali hidup dalam prinsip Trihita Karana. Hidup selaras dengan Tuhan, manusia, dan alam. Masih bisa melihat anak-anak yang menari sambil menundukkan kepala, menghormati sesuatu yang lebih besar dari diri mereka. Dan kita yang hidup di luar Bali, apa yang kita pertahankan? Kita tahu lagu Korea, tapi lupa lagu daerah sendiri. Kita sibuk mengedit video, tapi lupa makna doa yang dibisikkan nenek. Kita bangga mengenal dunia, tapi malu mengenal asal-usul kita sendiri. Lucunya,
orang asing datang ke Bali untuk mencari makna hidup. Sementara kita sendiri justru kehilangan maknanya. Budaya bukan masa lalu. Budaya adalah napas. Budaya adalah akar. Dan pohon yang kehilangan akar akan tumbang. Mulailah dari hal kecil. Pelajari kembali nama nenek moyangmu. Tanya cerita dari kakekmu. Kenakan baju adat tanpa malu. Ikuti satu upacara, bukan sebagai penonton, tapi sebagai bagian. Karena Bali tetap ada, bukan karena kebetulan, tapi karena mereka memilih untuk bertahan. Dan jika mereka bisa menjaga warisan ratusan tahun, kenapa kita tidak bisa? Kalau bukan kita yang menjaga budaya ini, siapa lagi? Dan di akhir perjalanan ini, izinkan aku mengakhiri dengan satu ucapan suci yang sangat akrab di telinga masyarakat Bali. Ucapan ini bukan sekadar salam, tapi doa untuk damai. Damai dalam diri, damai antar sesama, dan damai di seluruh semesta. Ucapan ini biasa digunakan di akhir upacara keagamaan, pembacaan mantra, atau penutupan perbincangan spiritual. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, ia juga digunakan untuk menutup pembicaraan dengan ketenangan, terutama saat ingin berpamitan secara halus dan penuh makna, karena ia membawa harapan agar setiap langkah setelah perpisahan tetap dalam damai. Om Shanti, 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 Om.